Bapak Dubes Umar Hadi yang sekarang juga Dirjen Eropa Amerika Kemenlu. Saya jumpa Anda itu dahulu melalui, tapi waktu Anda di Belanda itu kita sudah ketemu. Iya, Bapak. Jadi ternyata lebih dulu ketimbang waktu Anda Dubes Korea. Dulu waktu Anda di Belanda sebagai Wakil Duta Besar. Setelah itu Korea atau dari Belanda pulang dulu ke Jakarta, jadi Direktur Eropa Barat, terus Eropa Barat. ya lalu ke LA sebagai Konsul Jenderal, konsul ya, konsul jenderal. lalu baru ke Korea. Yang Anda kembali ke sini, Sekarang sudah di Jakarta. Muka-muka enggak lah. Nah, saya mengagumi Anda karena Anda sangat bukan hanya multi talent, tapi multi perhatian. Jadi Anda memperhatikan, ya sebetulnya ya semua itu kebudayaan ya. Anda sangat memperhatikan kebudayaan itu dalam arti yang seluas-luasnya, bukan terbatas kesenian. Contohnya, Anda sekarang berkarya sebagai Chair of the Board of Trustees of the Virya INB Foundation. Saya aja nyebutnya sudah. Visi Indonesia Raya. Apa namanya? Visi Indonesia Raya emisi nol bersih. Jadi itu mengenai transisi energi. Monggo, tolong Anda mulai memberi pencerahan saya dalam bidang ini yang saya betul-betul nggak ngerti ini. Kan kita hidup ini Pak, manusia saat ini kan tergantung dari yang disebut fossil fuels ya kan, listrik kita, energi kita semuanya dari fossil fuels, minyak, gas, batu bara. Tapi kita tahu bahwa ini kan sumber daya yang tidak apa istilahnya berkelanjutan. Tidak berkelanjutan, akan habis. Okay. Nah, karena itu memang ada keperluan, ada sangat penting untuk kita sudah bertransisi. Hanya kalau di Indonesia kan tantangannya lebih berat kalau dibandingkan dengan negara-negara yang sudah lebih maju misalnya. Sebab di Indonesia konsumsi listrik per kapitanya masih rendah, masih di bawah rata-rata dunia. Rata-rata justru rendah, justru lebih problematis kita. Ya, karena berarti selain bertransisi kita tetap harus menambah kan. Kalau misalnya contohnya Singapura. Jadi gini, rata-rata dunia itu 3.300 kWh per kapita. Kalau Singapura itu sudah 10.000 kWh per kapita. Jadi kalau bicara tentang transisi energi di Singapura, ya tinggal dengan jumlah yang sama udah mencukupi untuk rakyat ya kan, tinggal ya bergeser aja. Kalau dari yang tadinya pakai fossil fuels ke sumber-sumber energi yang baru dan terbarukan. Kalau kita kan kalau nggak salah kita sekarang 2.200 atau 2.500 ke arah 3.300 aja rata-rata dunia aja, itu sekian ribu kilowatt hour per kapita itu investasinya besar Pak. Jadi ada hitungannya, saya lupa itu, ada hitungan saintifiknya. Artinya kita butuh invest yang lebih besar karena selain merubah juga menambah. Nah, ini ya walaupun saya terus terang nggak nangkep ya, tapi monggo. Ya, Ya. Nah, kenapa sampai Anda mendirikan, Anda founder juga kan dari, dan Anda memimpin lembaga ini? Untuk memicu dimulainya diskusi, studi dan riset. Jadi yang kami lakukan di yayasan ini adalah kita menghimpun dana-dana dari filantropi dunia, ya. Kita itu lalu di Indonesia kita secara strategis kita tempatkan di lembaga-lembaga yang melakukan studi kebijakan supaya kebijakannya benar gitu. Ya mungkin contoh sederhana saja yang buat Anda mungkin sudah lah itu biasa. Sebetulnya sekarang gerakan melistrikkan otomotif mobil itu kan pada dasarnya
walaupun kita tidak menggunakan BBM langsung, tetapi kan pusat pembangkit listrik kita kan banyak menggunakan BBM sebetulnya. Jadi sebetulnya cuma pindah begitu. Menurut Anda gimana kita Justru ini? itu, jadi kita ada salah satu partner kita yang khusus lembaga studi mengenai transportasi di Jakarta. Nah, itu yang kita bantu dengan pendanaan supaya dia bisa melakukan studinya lebih baik. Kan bisa dibandingkan dengan negara-negara lain yang sudah sukses. Saya kasih contoh Norwegia. Norwegia itu penggunaan kendaraan listriknya sudah melebihi dari penggunaan kendaraan ya. Dan saya dengar Volvo juga sudah sekarang Volvo sudah listrik juga. Iya, Pak. Ya. Dan jadi justru lembaga inilah melakukan studi kebijakan pemerintahnya harus bagaimana ya. Lalu bagaimana dengan tadi yang Bapak bilang toh listriknya kan dari sumber BBM. Iya. Nah, kan berarti yang pembangkit listriknya juga harus Perlu dirubah. Iya. Bagaimana caranya? Kebijakannya seperti apa? Itu justru kita perlu studi itu supaya kita tidak ngarang-ngarang sendiri toh. Supaya ada perbandingan banyak. Saya kasih contoh Uruguay, Pak. Uruguay di Amerika Latin itu dia hari ini Uruguay itu tingkat penggunaan energi baru dan terbarukannya tertinggi di dunia, Pak. 95% sudah energi baru dan terbarukan. Kenapa? Itu yang kita harus studi. Bagaimana caranya? Kebijakannya seperti apa? Lalu teknologinya seperti apa? Bagaimana dengan financingnya? Itu yang makanya kami, saya dan teman-teman merasa perlu ada, sebab kalau semuanya kita tentunya di pemerintah juga sedang terjadi nih Pak, pembicaraan ini Pak di Kementerian ESDM, di Kemenko Marinvest, pada Pak Luhut itu ada diskusi-diskusi ini. Tapi kan kita merasa kita perlu juga berkontribusi dari tatanan masyarakat sipil dan swasta. Itulah yang kita gerakan. Dan kebetulan kan Anda baru pulang dari Peru kan? Iya betul Pak. Tugas Kemenlu kalau itu ya? Iya Pak. Nah, bisa Anda ceritakan? Ya sebab, ya saya mungkin akan mencari hubungannya ini, apa yang Anda lakukan ini untuk masa depan bangsa kita ini, itu ternyata bukan hanya dari foreign affair, tapi juga domestic affair. Nah tapi oke, sekarang tentang Peru dulu. Jadi gini Pak, yang sebelum itu buat saya hakikat dari diplomasi itu, justru orang kan berpikir diplomasi adalah urusan tentang luar negeri. Iya, saya pikir gitu. Kalau menurut saya hakikat dari diplomasi adalah justru mengurus bangsa sendiri. Nah, ya, bagaimana dengan bangsa ini supaya tetap survive dan maju ke depan kan gitu. Itulah diplomasi. Ya terima kasih ini kelirumologi. Tapi ya kalau jadi, saya ya urusannya luar negeri gitu. Diplomasi is a statecraft. Gitu. It's a statecraft. Kan asal muasalnya juga begitu. Diplomasi itu kan seorang raja untuk supaya tidak perang terus, dia kirimlah adiknya untuk menikah dengan anaknya raja sebelah, kan gitu Pak. Makanya Anda memang hobi Anda itu mempelajari sejarah dunia kan? Iya toh? Nah kemarin saya di Peru selama 1 minggu itu, kita pertama kalinya melakukan misi dagang ya, dengan kami bawa hampir 50 perusahaan dari Indonesia besar dan kecil termasuk BUMN ke Peru, dan di Peru kita undang perusahaan-perusahaan tidak hanya dari Peru tapi dari berbagai negara di kawasan itu. Venezuela, Argentina, Bolivia, Brazil sampai ke Meksiko. Oh, sampai Brazil juga. Lalu the Caribbean countries. Sebenarnya tujuan utamanya adalah very simple Pak, untuk menghilangkan jarak psikologis geografis. Ya geografisnya memang jauh banget ya. Tapi seperti contohnya Anda terbang ke Peru lewat mana Pak? Lewat Amsterdam gampang Pak. Nah, langsung? Iya. Jakarta, Amsterdam, Peru. 5? Iya. Saya pikir harus lewat orang jelas turun-turun gitu. Jakarta Amsterdam 12 jam. Tapi kan itu manusia. Dagang kan yang dikirim bukan manusia apa barang Pak. Nah sekarang
tetangga kita Singapura dagangnya jauh lebih banyak dari kita dengan negara-negara mereka, atau China apalagi. Pak di Amerika Selatan seperti Peru itu mitra dagang terbesarnya sekarang sudah China Pak, bukan lagi Amerika Serikat. Jadi kalau China bisa, Vietnam bisa, masa kita nggak bisa? Jadi itu aja. Ya syukur alhamdulillah. Tapi kita mulainya dengan ini Pak, gelar budaya dulu. Jadi hari Minggunya saya nyampe hari Sabtu, Minggu kita bikin panggung di taman, ada satu taman namanya Park Kennedy. Itu di kecamatan namanya Miraflores. Itu taman itu kalau hari Sabtu Minggu orang 5 di kota 5 itu Bang kumpulnya di situ Pak. Oh seperti cakep kalau tamannya. Di Korea Selatan itu ya. Apa? Chonggechon. Iya. Dan itu ya. Alun-alunnya lah ya. gitu ya. Nah. Jadi ada gereja bagus, gereja Katolik ya bagus. Nah, di depannya kita bikin panggung lebar. Terus saya datangkan balawan dari Bali. Nah, kenapa balawan? Karena dia kan serba bisa dengan teknik gitarnya yang sangat menarik, orang sudah tertarik. Terus dia padukan dengan ini Bali kan, gongbong Bali. Jadi bagus musiknya dan malahan dia coba lagu-lagu setempat dan sebagainya. Jadi orang senang. El Condor Pasar. Ya gitu. Iya betul Pak. Lagu itu dinyanyikan Pak El Condor ya. Terus nah, kan ada wali kotanya si Miraflores itu. Berapa waktu yang lalu memang dia bilang, kita bilang mesti berapa kita bayar? Nggak usah, gratis. Cuman syaratnya dia bilang disumbang untuk kucing-kucing yang ada di taman ini. Jadi rupanya taman ini tempat kucing-kucing pada berkeliaran. Seperti apa itu yang di Roma itu runtuhan ya, itu ya. Apa mausoleum apa Kolosium itu. Kolosium ya. Oh. Jadi kita bikinkan ini Pak rumah kucing. Dan itu di depan katedral ya. Iya Pak. Di tamannya bagus, parkirnya dia. Ya. Jadi kita bikinkan rumah kucing tapi kayak rumah gadang. Bagus sekali besar. Wah, rumah gadang ya. Wah, jadi pagaruyung. Iya Pak, yang begitu-begitu kan. Dengan ada 9 beberapa pintu gitu. Jadi wah begitu kita taruh, tentunya sama makanannya segala macam, wah kucingnya pada seneng pada makan itu Pak. Anda punya tes ya, ya tim Pak, tim. Kan bukan saya yang kerja Pak. Loh ya tapi kan ya ini sini kan ini bagus. Anda milih itu loh. Rumah pagaruyung itu kan saya paling kagum itu pagaruyung. Nah, oke, kembali. Nah, itu pembuka pintunya ya. Oke, nah kemudian baru kita istilahnya itu business matching. Jadi kan sekian bulan ke belakang kita sudah mulai, kalau misalnya dari Amerika Latin, pertama kita riset dulu kan. Biasanya orang melihat apa barang kita punya yang bisa kita kirim ke sana. Nah, saya bilang sama tim saya, kita balik cara mikirnya. Sekarang kita kaji apa yang mereka perlukan. Nanti kita cari di kita. Kalau belum ada ya kita minta bikin dulu. Ya. Jadi, dan kesimpulannya apa Pak? Nah, apa yang kesimpulannya, selama ini kita bergantung pada yang itu kan minyak sawit sama tekstil dan alas kaki. Ya kan, kita merasa itu karena kita banyak barang itu banyak. Kita merasa kita banyak kirim itu. Tapi ternyata komoditi seperti itu di dalam pasar impor mereka itu kecil. Ternyata yang paling gede itu apa Pak? Otomotif dan spare parts. Yang dia impor dari seluruh dunia. Otomotif dan spare parts. Karena mereka kan kebanyakan penghasil komoditi pertanian. Jadi memang tidak mengembangkan industri manufaktur otomotif. Jadi ya saya bilang sementara kita sama sekali nggak main di pasar itu, mainnya di pasar sawit, alas kaki ya. Jadi ya udah saya bilang sama tim saya, kalau gitu cari perusahaan-perusahaan di Indonesia yang bisa jual otomotif, mobil dan spare parts kendaraan. Ya kita cari. Dan di sana importirnya kita hubungkan. Jadi kita sudah ada pertemuan-pertemuan secara online dulu. Begitu hari hajang sana tinggal teken. Jadi dapat dan berhasil. Iya Pak, dari otomotif itu
dapat 250 juta dolar lah. Iyalah Pak, jual satu merek mobil di kita yang sering kita lihat di jalan, kan saya nggak boleh nyebut merek. Iya, iya. Ya, di sana laku Pak, 200.000 unit, 2.000 unit, 3.000 unit gitu. Terus spare parts seperti misalnya ban mobil itu ada kontraknya 90 juta dolar Pak. Jadi nanti dalam lagi di Peru itu akan berkeliaran mobil-mobil merek itu ya. Ya, juga di Meksiko. Yang dipakai masuk. Sri Paus segala itu. Ya termasuk itu. Kemarin saya pasang aja foto itu Sri Paus. Oh, ada Pak. Gila ya. Jadi Meksiko, di Peru, Uruguay, Meksiko ikut. Argentina, iya Pak. Padahal Meksiko kan bisa ke Ya, Amerika kan, Serikat. itu kan Amerika Tengah, kita anggapnya tengah ke selatan lah gitu. Tapi kan Latin Pak, kan Iya, Latin Amerika. Ya. Brasil juga. Iya Pak. Jadi kalau zaman dulu waktu saya kuliah diajari ada konsep namanya terms of trade kan. Terms of trade itu harga satu komoditi itu nggak bisa berdiri sendiri, tapi dibandingkan dengan harga komoditi lain. Contohnya Pak, kalau Bapak jualan beras, sekarungnya hari ini harganya 50.000, tahun depan paling 60.000 kan. Satu karung. Oke. Sementara kalau Bapak jualan mobil, satu unit aja, kan harganya sekian ribu karung. Iya, iya, iya. Dan mobil ini butuh spare part juga. Ya. Butuh spare part, Jadi berkelanjutan. Iya. Ya, ya, ya. Jadi Dan mohon maaf Pak, apakah industri spare part kita bagus juga? bagus sekali Pak. Pakai sekali. Ban, kaca, Ya, ada apa itu yang karet-karet gasket itu kan banyak Pak parts mobil. Dan di dunia ini kan apalagi kayak di negara Amerika Latin, mobil-mobil yang bermesin tradisional ini kan masih akan umurnya beberapa tahun ke depan. Belum yang berubah menjadi mobil listrik kan kebanyakan di kita nih Asia Timur, di Eropa, di Amerika Utara. Tapi mereka yang di masih sini pada tahap. ya. Tapi, pertanyaan saya, teman-teman kita ini kan sebetulnya kalau mau, kan bisa toh bikin pabrik mobil itu kan kita. Gampang. Iya toh, tapi kenapa kok kita sampai sekarang, ya contohnya Bapak Presiden itu mobil itu SMK-nya juga nggak jadi. Kenapa? Nah ini Bapak, kenapa kok begitu? Kalau ke skill saya kira bisa lah. Ya, research and development, R&D. Loh, tapi kan kita bikin mobil ya pokoknya mobil yang ya. Tapi kan bisa bikinnya bisa Pak, jualnya yang belum tentu bisa. Kan Bapak ada. Iya. Nah itu dia. Jadi kalau kita ke Beijing sekarang Pak, hari ini kita pergi ke Beijing, di jalan itu di depan ada 8 mobil, mereknya 8 beda-beda. Iya. Nah kenapa kita nggak niru mereka? Itulah platform, jadi platform mobil itu kan, apalagi sekarang di mobil listrik. Mobil listrik itu kan 60% dari biayanya itu baterai Pak. Yang lain-lain tuh gampang aja gitu, karena udah biasa. Saya tuh sebenarnya gini Pak, kalau kan Bapak masih ingat di Magelang, itu kan industri karoseri bus itu kan luar biasa bagus Pak. tuh. Nggak ada bedanya Pak. Dan zaman sekarang nggak perlu mesinnya kita bikin sendiri apa. Yang penting kan design and integration. Kita punya desain, saya mau bikin mobil yang untuk masyarakat pedesaan. Jadi mobil yang untuk kerja, misalnya roda 3 atau roda 4, tapi mobil untuk kerja di pedesaan. Yang murah, katakan harganya tidak lebih dari 50 juta rupiah, lalu kita desain, cari engineer, anak-anak insinyur pintar-pintar, oke mesinnya seperti ini, rangkanya seperti ini, kan nggak perlu kita bikin sendiri, yang ini beli di sana, yang ini beli di sana, tinggal kita integrasikan, bisa Pak. Cuma saya bukan pengusaha Pak masalahnya. Ya, tapi Anda
Anda tahu anunya kan sebetulnya kalau mau mampu kita kan. Bisa. Cuma memang belum mau kelihatannya kita ini. Tapi ini loh tadi saya juga biasa kalau itu kan pamerannya itu ya sawit, bahkan jamu dan lain. Ya, tapi kita kok nggak mikir kalau kita mau jualan mobil dulu. Betul. Dan juga pesawat terbang, Pak. Iya kan kita kan udah punya PTDI, Iya. produknya bagus-bagus, ada N219, Ada jual 235, ya belum deal close the deal, Anda tapi kan juga di Habibie Center kan? ya di yayasan, Pak. Jadi apa namanya? Tapi kita sudah dapat perusahaan dari Peru atau dari mana yang akan menjadi agen yang menjual. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada yang terjual lah. Kita bikin helikopter bisa kan? Bisa, Pak. Iya. Jadi kalau menurut saya drone bisa sudah kan? di Tangerang sudah ada pabrik yang bikin drone, Pak. Saya sudah datang itu. Bukan hanya drone tapi juga unmanned UV itu, unmanned vehicle. Jadi yang kalau drone kan kecil. Kalau ini pesawat tapi nggak ada orangnya. Itu udah dibikin Pak di Tangerang, Pak. Ya, Di Pak. Tangerang. Iya, Ya. Pak. Sama mobil ini, mobil untuk perang itu, kendaraan untuk perang, di atasnya ditaruh senjata yang sudah otonomous senjatanya. Jadi udah nggak perlu orang lagi. Jadi kalau ditembak dari sini dia otomatis kemari gitu, Pak. Di Tangerang, Pak. Kalau Bapak mau nanti kapan saya temenin ke sana. Nah di situ sebetulnya kita kan punya keunggulan terhadap Singapura kan. Ya toh, kita punya sumber daya manusia, kita punya tanah yang masih banyak belum digunakan. Jadi ini soal talenta, Pak. Sekarang ini memang di dunia yang terjadi adalah berebut talenta, Pak. Karena istilahnya ciri dari ekonomi baru ini yang digital dan sebagainya dibanding ekonomi sebelumnya, perekonomian sebelumnya, talents itu adalah input utama. Kalau waktu kita ekonominya ekstraksi minyak, itu kan capital lah input utama. Di ekonomi digital sekarang ini input utamanya bukan kapital, bukan sumber daya alam, tapi talenta manusia. Makanya berebut, Pak. Jadi kayak misalnya Singapura sekarang kalau ada mahasiswa Indonesia di sana yang pintar langsung ditawari permanent resident gitu. Atau kayak Finlandia juga gitu. Ya, jadi ini yang kita harus pikirkan bersama, kebijakan mengenai keimigrasian kita harus seperti apa. Karena persaingannya adalah di talentanya, Pak. Sumber daya alam, iya kita kaya raya, tapi sampai berapa kalau talentanya enggak ada, bagaimana ngurusnya? Nah, sebetulnya susah ya, jadi presiden Indonesia itu susah. Wah, luar biasa, Pak. Susahnya. Kalau presiden Singapura lebih gampang. Ya enggak juga, Pak, sama susahnya, Pak. Ya. Aduh, ya tapi saya enggak menduga, Pak, dari mau ngomong begini, kemudian, waduh saya banyak sekali belajar loh Pak di sini tentang dan yang penting saya tahu kalau saya tidak tahu apa-apa. Ya enggak loh, Pak. Karena ini program yang ada itu apa kemarin itu apa? Oh, itu yang di Peru. Di Peru ya. Indonesia, Latin America and the Caribbean Business Forum. Jadi itu Caribbean, jadi termasuk Bahama, Jamaika, Kuba enggak. Kuba masuk juga ya. Ada juga pengusaha dari Kuba ya. Kita bisa jual apa Pak kalau ke Kuba? Sama juga ya? Ya kalau jadi Kuba misalnya contohnya Pak, Kuba itu punya cadangan nikel yang besar juga. Nggak sebesar kita tapi cukup besar. Ada. Ya. Jadi idenya kenapa enggak toh kita punya perusahaan-perusahaan termasuk BUMN kita di sini udah biasa ngolah nikel. Ya masuk sana lah kita olah nikelnya mereka. Sama aja kan. Atau Venezuela misalnya negara sedang kacau balau tapi kan minyaknya banyak. Makanya Pertamina kan sudah punya anak perusahaan di Venezuela yang liftingnya cukup lumayan. Argentina. Di Argentina ada cadangan litium cukup besar. Ada ya? Iya, Pak. Dan mereka memang
seperti kita lah, semua sumber daya alam dikuasai negara kan. Jadi pemerintahan provinsi itu berdaulat punya kuasa terhadap tambang-tambang ini, termasuk litium. Nah sebenarnya mereka tawarkan, cuma kemarin belum ada perusahaan tambang kita yang mau ke sana. Kita beli dulu lah katanya, nggak usah nambang sendiri gitu. Tapi itu potensinya besar Pak. Chile pertanian banyak. Nah kita dengan Chile sudah ada perjanjian perdagangan, Comprehensive Economic Partnership Agreement dengan Chile untuk dagang barang dan dagang jasa. Dengan Peru sudah hampir selesai perjanjiannya. Dengan Mercosur, negara-negara Mercosur itu Brazil, Argentina, Uruguay, Paraguay. 4 negara Mercosur kita sedang mau mulai perjanjian. Dengan Meksiko juga kita akan mulai. Jadi selain promosi misi dagang, harus didukung juga dengan perjanjian-perjanjian perdagangan bilateral supaya barang-barang kita bisa lebih kompetitif di sana kan. Kan perjanjian perdagangan itu intinya menurunkan tarif, Pak. Nggih, Pak. Turun tarif. Iya, Pak. Makanya tadi ada istilah zero emission, net zero emission. Bukan zero tarif. Bisa jadi zero, Pak. Bisa jadi zero. Jadi kan dagang antar negara itu cara kita alat yang sah menurut WTO untuk ngatur masuk keluar barang itu kan dengan tarif. Barriernya hanya tarif. Yang disebut non tarif barrier itu agak orang nggak suka. Non tarif barrier misalnya kuota atau halal. Jadi kalau yang tarif itu kan jelas angkanya. Kalau kita misalnya di Indonesia sudah banyak produksi sepatu di Indonesia sudah banyak, jadi sepatu dari luar kita kasih tarifnya tinggi supaya nggak bisa bersaing. Tapi kalau kita nggak punya sabun misalnya, ya tarif sabun kita turunkan. Tapi kalau antara dua negara kita bisa janjian, oke, kamu kan butuhnya ini, jadi turunin tarif yang itu supaya barang kita masuk, supaya kompetitif di situ. Yang lain boleh masuk, tapi karena kita tarifnya rendah, kita lebih kompetitif jadi harganya kan. Ya, jadi akhirnya bagaimana setiap negara mengutamakan kepentingan negaranya. Nah, kita ada kebutuhan, Pak. Contohnya sekarang kita kan ingin menjamin ketahanan pangan. Artinya komoditi-komoditi seperti misalnya yang lucu itu kan, saya juga tadinya pikir kenapa ya kedelai aja mesti impor. Ternyata kedelai itu ada soybean meal, SBM. Soybean meal itu memang untuk pakan ternak. Jadi makanannya sapi, ayam yang kita makan kan. Jadi makanya impornya gede banyak tuh dari Brazil tuh soybean meal. Oh, jadi yang makan itu lebih banyak ternak. Saya pikir kalau impor beras. Ya kita produksi meningkat terus, tapi kan jumlah manusianya meningkat terus. Oh, kalah cepat. Jadi memang ada tantangan yang luar biasa. Bukan hanya jumlah penduduk yang bertambah, tapi juga daya beli kan bertambah terus, Pak. Kan pendapatan per kapita kita 15 tahun lalu cuma 1.000, sekarang udah hampir 5.000. Jadi dengan daya beli yang meningkat, maka kebutuhan pangan juga bertambah banyak dan kualitasnya juga. Ya, orang kalau sudah punya duit, pengennya berasnya yang pulen dong. Pingin minum wine. Oke, begini Pak, kan kita bentar lagi akan dapat pimpinan kepala negara baru. Iya Pak. Kita semua tentu kan mengharap semua akan menjadi lebih baik. Saya pribadi itu melihat Anda ini potensinya itu dahsyat lah. Bukan karena sekarang saya ngomong dengan Anda, bukan. Tapi dari dulu memang saya amati.
Itu ya, karena Anda memang melihat masalah kebudayaan ini tidak terbatas tadi urusan luar negeri atau urusan apa, tapi secara keseluruhan. Tadi kan waktu Anda ke Peru itu kan cara Anda bicarakan semua Anda bicarakan itu. Nah, pertama pertanyaan saya, apakah apa yang Anda harapkan akan dilakukan oleh pemerintah mendatang? Sebelum itu, Pak, saya harus sampaikan ini kadang sebab kita seringkali itu take for granted, Pak ya. Fakta bahwa sejak dimulainya reformasi sampai sekarang, setiap kali pergantian pemimpin negara terjadi dengan damai. We tend to take it for granted. Padahal di negara-negara lain susahnya setengah mati bikin kayak gitu, Pak, ya kan? Transisi pemerintahan yang damai, yang relatif tenang, ya ada ribut-ribut tapi kan ada buah, nggak ada kekerasan. Bandingkan misalnya dengan apa yang sedang terjadi sekarang di Venezuela, baru terjadi belum lama di Peru, negara sama dengan kita umurnya bahkan lebih tua. Peru tuh sudah 200 tahun, tapi masih gitu terus. Setiap kali pergantian pemerintahan gonjang-ganjing. Kita harus syukuri, Pak, dan harus jadi penambah rasa optimis. Oke. Kebetulan saya orangnya sangat optimis terus. Iya. Ya. Tapi dengan alasan kan, bukan ngawur. Itu kita syukuri fakta transisi pemerintahan. Artinya apa? Kalau transisi kepemimpinan nasional sudah kita jadikan tradisi terus, keadaan damai, pemilu ada perselisihan tapi diselesaikan di pengadilan, ya Pak? Semuanya selesai pengadilan, nggak ada lagi diselesaikan di jalan. Kalau ini berjalan terus, Pak, saya yakin tercapai itu yang namanya Indonesia Emas itu. Sebab apa? Setiap kali ada perubahan pemerintahan di negara manapun terjadi keributan sampai ke jalan, itu anjloknya luar biasa, Pak. Iya. Jadi mundur lagi. Yang kita alami dulu kan, 98 itu. Ya. Amerika Serikat aja, Pak. 6 Januari, ya itu pengaruhnya terhadap resesi, jadi kita nggak pernah boleh meleng, mesti waspada terus karena harus dijaga sama-sama kan supaya tradisi ini terus berlanjut. Nah ini dan saya kira setelah sekarang 20 tahun lebih ya kan sudah 4 kali pemilu. Itu 2004, 2009, 14, 19, 4 kali pemilu demokratis, semuanya alhamdulillah transisi pemerintahannya bagus. Ini tuh modal bekal yang luar biasa. Nah, jadi saya sangat optimis bahwa kepemimpinan Bapak Prabowo nanti sudah punya modal yang luar biasa, Pak. Dan beliau orang yang pengalamannya luar biasa, Pak. Dengan sabarnya menunggu, Pak, 3 kali pemilu. Luar biasa, Pak. Padahal beliau tuh punya power kan. Punya partai, punya uang. Ya, tapi memilih untuk mengikuti sampai akhirnya di kali ini rakyat betul-betul memberi mandat kepada beliau. Itu luar biasa, Bro. Jadi sebagai pemimpin beliau punya apa istilahnya ya? He holds the mandate secara bulat. Jadi, ya, beliau punya modal lah. Ya, insya Allah beliau akan exercise mandat itu dengan cara yang saya yakin bisa lah. Tinggal sekarang tantangannya adalah ini jadi kepedulian beliau juga. Saya sudah pernah dengar dan baca beberapa kali bagaimana birokrasi pemerintahan itu jalan benar gitu loh. Kembali lagi ke talenta toh manusianya. Coba saya kok kalau mikir orang Indonesia ini, kita ini kan kalau dapat arahan yang pas dengan keluasaan berkreasi yang cukup, kita tuh excel, Pak. Jadi the culture of excellence untuk orang Indonesia itu agak unik. Ya itu tadi, kita tuh pengen dikasih tahu, tapi juga pengen dikasih bebas.
Itu Pak. Kalau kita terlalu dikasih tahu, terlalu dikasih instruksi terus juga kita jadi melempem. Kalau dibebasin terus semena-mena jadi ngaco. Nah, itu balance-nya di situ saya kira. Dan kalau saya perhatikan dengan latar belakang karir Pak Prabowo, saya sangat. Iya, dan dia punya latar belakang militer kan. Dan beliau sangat ini Pak, bangga betul misalnya beliau tuh paling bangga dengan anak-anak yang lulusan SMA Taruna Nusantara. Iya. Karena memang desain edukasinya seperti itu, sangat Indonesia. Lalu ya tentunya akademi militer ya. Jadi ada disiplin, ada kebebasan berkreasi, tapi ada disiplin. Ini yang balance yang agak unik memang saya kira. Dan saya kira itu cocok dengan kepribadian kita. Jadi contoh, nah kalau menurut Anda apa yang paling, tadi Anda sudah sebut ya, birokrasi yang ini ya. Iya Pak. Sebab seharusnya Pak, negara yang ideal itu antara politik dengan birokrasi itu seperti simbiosa mutualisme. Jadi birokrasi itu tidak boleh menjadi tujuan, ketergantungan, iya, tergantung dari politik. Birokrasi itu alat, satu unit yang harus bisa mandiri, melayani kepentingan negara. Kepemimpinan politik itu memberikan kebijakan-kebijakan nasionalnya, tapi roda gerak birokrasi harus otomatis, nggak bisa menunggu. Sebab begini, kan rakyat yang perlu akses kesehatan misalnya, kan nggak perlu ada menunggu pemerintahan siapa. Itu Pak. Atau yang pengusaha-pengusaha dari rumahan yang pengen pindah ke pasar mau ngurus izin usaha, kan nggak usah nunggu bupatinya siapa yang baru itu, karena birokrasinya jalan terus. Nah tinggal tadi kebijakan negaranya seperti apa. Nah, birokrasi harus melayani itu, nggak bisa melayani kepentingan yang lain. Bagus. Nah, pertanyaan kami, Anda sudah menjawab tadi, Anda mengharap. Apakah Anda berkenan untuk masih terus berkaya? Saya 4 tahun lagi masih pensiunnya Pak. Saya tahun 2008 saya pensiun Pak. Sebagai aparatur sipil negara. Sekarang udah 31 tahun, 32 tahun. Dan Anda siap untuk selama Anda belum pensiun, itu Anda akan kerahkan semua kemampuan Anda. Oh iya Pak, kalau bakti buat negara kita nggak ada usia pensiun kalau baktinya. Tapi kan berbakti buat negara itu tidak hanya di birokrasi, bisa di masyarakat sipil, bisa di swasta. Siapa tahu Pak Jaya mau modalin saya jadi pengusaha. Saya kira Anda hanya di atas Anda pengusaha. Anda memberi kebebasan pada pengusaha itu. Nah, saya kalau nasihati anak saya bilang begini, kamu boleh pilih apa aja profesi, sekolah itu asal kamu kerjakan dengan baik, dengan serius, semuanya pasti bermanfaat. Yang penting itu gimana caranya dirimu bermanfaat buat orang banyak. Selesai Pak. Iya. Bukan untuk diri sendiri ya. Iya Pak. Dan anak Anda kebetulan saya kebetulan lihat di sini, beliau sekarang aktif di research institution addressing information disorder and digital literacy. Ya, jadi nama labnya itu di Finlandia Pak. Nama labnya itu di Finlandia? Ya, research labnya itu namanya Disinformation, Propaganda and Soft Power Research Lab. Tadi oke. Lagi Pak, tolong diulang. Disinformation, Soft Power
and propaganda. Propaganda oke. Tapi soft power kenapa? Sekarang kan ada satu buku menarik, Pak. Nanti Bapak saya beli, saya kirim. Judulnya ini buku baru, judulnya Dictator, ada Dictator tapi saya lupa depannya. Jadi buku ini menceritakan bagaimana di era sekarang ini pemimpin-pemimpin negara yang otoriter itu tidak seperti masa lalu, galak ini apa dengan tangan besi. Sekarang justru pemimpin-pemimpin ini menggunakan persuasi melalui sosial media. Pengertian soft power itu sekarang ini. Jadi powernya ditransformasi gitu, ndak lagi dengan kekerasan, tapi justru dengan jadi rakyat, ini pemimpin ini hebat ya gitu. Padahal otoriter gitu. Padahal itu diarahkan ya, terjadi terbius ya. Itu buku judulnya Digital Dictator atau apa. Itu saya kirim Bapak. Spin Dictator. Spin Dictator. Spin. 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 S-P-I-N. Spinning ya kan, new spin kan. Spin Dictator. Oh, bagus itu. Nah, Nah begini Pak, waktu yang membatasi kita, maka saya kan juga wawasan saya kan dangkal sekali sehingga pertanyaan kami terbatas pada masalah-masalah yang mungkin buat Anda itu bukan masalah, itu kan cuma permukaannya. Nah, menurut Anda apa yang belum saya tanyakan? Tapi menurut Anda perlu kita ketahui Pak tentang masa depan bangsa kita ya. Kita kan optimis, tapi it is not without challenges, ya kan? Bukannya tanpa tantangan, banyak tantangannya. Terutama ke depan ya ada 3 disrupsi yang harus kita waspadai. Nah, satu disrupsi alam. Waduh, itu. Disrupsi alam itu bentuknya bukan, kalau zaman dulu disrupsi alam itu kan bencana. Atau kejadian gunung meledak, banjir. Tapi sekarang itu disrupsi alam itu datang dari climate dari perubahan iklim yang kita bikin. Ya, yang menjadikan kekeringan Nah, itu resikonya sangat besar terhadap misalnya ketahanan pangan kita, ketahanan energi kita. Jadi disrupsi alam. Yang kedua tantangannya adalah disrupsi buatan manusia. Itu dalam bentuk perang terutama. Yang alam tadi termasuk juga penyakit ya Pak? Termasuk penyakit tuh. Virus ini, kayak kemarin. Pandemi. Iya, pandemi. Dan sebagian orang sekarang melihat bahwa pandemi akan menjadi hal yang rutin. Betul. Sekarang ada Mpox, nanti ada apa lagi. Akan berhenti. Karena memang bentuknya perubahan. Karena virusnya juga mau evolusi, survive juga kan. Oke. Jadi yang kedua disrupsi buatan manusia, terutama dalam bentuk perang. Jadi hari ini terutama perang di Eropa, Ukraina dan Rusia, dan perang di Timur Tengah, ini resiko faktor resiko yang begitu besar buat bangsa kita. Tambah lagi potensi perang di Laut Natuna Utara atau Laut China Selatan, Tiongkok Selatan, ya kan, terutama konteksnya kan Taiwan. Jadi ini potensinya semakin intensified, semakin menguat. Ya harus kita cari cara bagaimana menghindari itu terjadi. Kalau yang di Palestina sama di Ukraina itu ya kita harus aktif membantu untuk segera selesai, damai. Karena dalam keadaan perang yang mendisrupsi kehidupan kita itu resiko tadi, faktor resiko buat kita besar sekali itu. Belum kalau nanti terjadi di negeri kita sendiri itu makin parah lagi kan. Jadi itu Pak. Yang ketiga itu disrupsi teknologi. Ya, terutama sekarang yang disebut dengan AI. Orang bilang kan artificial intelligence. Kalau saya bilang alien intelligence. Ini makhluk asing kan. Jadi tantangan yang sangat berat soal teknologi ini karena
tadi itu Pak, kita perlu merumuskan segera kebijakan mengenai talenta itu. Apakah kita mau eksklusif, anak-anak kita sendiri kita didik, apa kita terbuka? Kalau kita punya kebijakan yang tepat, mungkin orang-orang paling pandai dari negara lain pun pengennya kerja di Indonesia, Pak. Dengan kebijakan yang pas ya. Sebab teknologi kan pada akhirnya tidak kenal warna kulit. Ya kalau Bapak pasti sudah pernah pelajari toh, setelah Perang Dunia Kedua, karena banyak pengungsi Yahudi dari Rusia, dari Jerman ke Amerika, maka teknologi banyak berkembang di sana. Jadi ini ya, soal talenta Pak, ada di mana talentanya? Kita ini sekarang anak-anak kita banyak sekali, pas saya sering ketemu ya waktu di Korea saya kumpulkan. Saya bikin namanya Asosiasi Peneliti dan Ilmuwan Indonesia di Korea, singkatannya APIK. APIK gitu. APIK. Ya. Waktu saya bikin, yang datang baru 30 orang, tapi 1 tahun 2 tahun kemudian sudah 300 orang ternyata Pak. Doktor semua Pak. Ada yang bidang nuklir, bidang AI, bidang ini, bidang Korea aja tuh Pak. Belum bicara di Inggris, di Amerika, banyak anak kita Pak. Jadi sebetulnya kita ini sekarang seperti Jepang dulu ya, anak-anak yang masa depan ini sumber daya manusia kita ini makin bermutu ya. Jadi, makanya Anda yakin ya Indonesia emas itu ya? Yakin Pak. Di Finland ada 1 lah paling. Ya di Finlandia ada 1. Anaknya pinter, anak saya. Ya, jadi berbagai macam keilmuan, berbagai macam teknologi mereka kuasai. Ya, makanya kembali lagi kebijakan kita sebagai para pemimpin negara ini yang paling pas supaya kondusif di Indonesia itu untuk talenta-talenta yang bagus ini berkiprah. Oke. Nah, cuma kan kita nggak sendirian Pak. Indonesia kan mau maju, yang lain kan juga mau maju Pak. Nah itu bagaimana? Mampukah kita bersaing melawan mereka? Kalau sekarang kan anunya itu Pak, kooptasi. Co-optation. Jadi cooperation and competition jadi satu toh. Jadi Anda ya melihat apa kendala itu sebagai peluang. Ya tinggal dari mana, di mana ya. Misalnya gini, yang nyata nih, ketika kita mau mengembangkan ekosistem baterai dan electric vehicles, ya toh, karena kita punya nikel. Iya. Cadangan nikel terbesar di dunia. Sekarang sudah diolah nikel-nikel ini menjadi bahan baterai, katode, jadi ini tuh. Tapi kan yang punya lithium negara lain. Kita ada lithium tapi sedikit. Tapi kayak Argentina lithiumnya banyak. Karena kan perlu campuran. Terus siapa yang menguasai teknologi pengolahan mineralnya? Sekarang pakai namanya HPAL ya, jadi proses kimia pemrosesannya, jadi nggak perlu energi terlalu besar. Siapa di situ? Ya kan nggak berarti harus kompetisi karena semuanya memang serba saling terkait ya. Jadi ya, kompetisi tapi pada saat yang bersamaan kooperasi. Waduh, kalau yang menurut yang nggak akan berhenti nih. Oke. Terima kasih sekali Pak Dubes dan Pak Dirjen tentunya. Semoga lain kali juga panggilannya akan bertambah lagi. Selalu senang saya ketemu Pak Jaya. Kami nggak punya apa-apa, tapi ya kayak lagi mungkin sudah koleksi Anda nanti. Ucapan terima kasih dari Jaya Suprana Institute kepada His Excellency Umar Hadi yang telah berkenan menjadi narasumber acara gelar bicara Jaya Suprana Show dengan tema Diplomasi of Indonesia in 2024 dan selanjutnya. Terima kasih Pak. Ya, dan ternyata
Anda memang sudah siap untuk melanjutkan perjuangan Anda, pengabdian Anda. Siap. Tepuk tangan untuk yang mulia Pak Dubes.